Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Musi dari Departemen S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Oksipal sebagai kapal pengukur kuantitas oksigen terlarut dan solusi efektif penemu ikan. Untuk pendahuluan, latar belakang. Laut merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia karena pada kenyataannya, lebih dari setengah luas wilayah Indonesia adalah lautan. Laut telah menjadi salah satu sumber penghidup negeri sejak zaman dulu. Kekayaan Laut Nusantara telah dikenal luas oleh banyak bangsa dan negara asing. Sumber daya laut Indonesia mempunyai potensi yang tinggi, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. Sumber daya hayati laut khususnya ikan merupakan salah satu penyedia pangan bagi masyarakat. Hal ini sangat disayangkan jika kekayaan yang kita miliki tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ditambah lagi berita mengejutkan datang dari National Geographic Indonesia yang menyatakan bahwa kadar oksigen di laut menurun akibat perubahan iklim dan mengancam kepunahan ikan. Menyadari permasalahan itu, kami sebagai mahasiswa yang peduli akan perubahan lingkungan yang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat sekitar daerah perairan, memberikan solusi perwarupa buatan kami, yaitu Oksipar sebagai bentuk kapal pengukur kuantitas oksigen terlarut dan solusi efektif penemu ikan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalah yang akan dihadapi antara lain, bagaimana cara Oksipar agar bisa dioperasikan dengan mudah terutama untuk nelayan, bagaimana kuantitas oksigen terlarut di perairan saat ini, bagaimana keterkaitan antara kuantitas oksigen terlarut dan jumlah ikan di air. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu memberi solusi untuk kemudahan khususnya kepada para nelayan untuk mencari ikan berdasarkan kadar kekayaan oksigen terlarut, menentukan besaran kuantitas oksigen terlarut di perairan saat ini, menentukan keterkaitan antara kuantitas oksigen terlarut dan jumlah ikan di air. Manfaat penelitian. Hasil dari ini adalah kapal yang bisa membantu untuk mengukur kuantitas oksigen terlarut dan sebagai solusi efektif penemu ikan karena ikan pada dasarnya banyak di perairan yang kaya oksigen sehingga dapat mendukung para nelayan untuk mencari ikan. Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu memberi kemudahan menghitung kadar kuantitas oksigen di perairan saat ini, mengetahui keterkaitan antara kuantitas oksigen terlarut dengan banyak ikan, memberi kemudahan terutama kepada para nelayan untuk mencari ikan pada dasarnya banyak di perairan yang kaya oksigen. Sistematika penelitian, yaitu garis pokok penulisan pada laporan tugas akhir ini. Penulis membagi menjadi beberapa bab diantaranya. Bab 1, pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori, berisi tentang gambaran keadaan masyarakat yang untuk dilakukannya penelitian ini secara umum, termasuk teori tentang keadaan alam sekitar. Bab 3, metode penelitian, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari penyusunan konsep atau ide, desain, perencanaan produksi, dokumentasi, content creation, content processing, evaluation, dan diagram alih pemuatan Oksipal. Bab 4, jadwal penelitian, berisi tentang jadwal dan tahap dalam melakukannya penelitian ini, dan yang terakhir daftar pusaka. Untuk alasan teori, pertama kondisi masyarakat. Indonesia sebagai negara maritim yang besar dengan bertumpu pada hasil laut, memiliki potensi besar memajukan perekonomian dari potensi kekayaannya. Sebagai negara yang diapit oleh dua samudra dan dua benua, menyebabkan kekayaan ikan yang melimpah. Namun, dari potensi yang ada, masih belum dapat memaksimalkan hasil dari kekayaan tersebut. Hal ini didasari bahwa banyak nelayan di Indonesia yang belum memodernisasikan peralatan dalam menunjang kegiatan nelayan tersebut atau nelayan yang masih berstatus sebagai nelayan tradisional. Secara tradisional masih memiliki kekurangan trauma dalam mencari ikan. Kerusakan ekosistem laut sebagai dampak perubahan iklim mempengaruhi kadar oksigen terlarut yang menyebabkan perubahan habitat dan populasi ikan. Dengan keadaan yang seperti ini diperlukan alat untuk membantu memudahkan para nelayan untuk mencari ikan dengan tidak memberatkan nelayan dari sisi ekonomi sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat. Uraian permasalahan masyarakat sasaran. Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung terhadap pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi ini pun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya tergantung pada sumber daya laut.
Melihat kondisi masyarakat sebagaimana yang telah dituliskan, kita dapat menguraikan beberapa hal. Pengetahuan masyarakat yang khususnya para nelayan masih kurang memadai untuk mereka mendapatkan ikan secara maksimal. Ditambah lagi kondisi perubahan iklim yang ikut serta mempersulit para nelayan untuk mendapatkan ikan sehingga dibutuhkan alat yang bisa membantu para nelayan untuk mengatasi masalah tersebut. Diharapkan dengan diciptakannya alat ini dapat membantu para nelayan untuk mengoptimalkan penangkapan dan sebagai media edukasi bagi para pengembang untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian pertama itu penyusunan konsep atau ide, yaitu pada tahap ini menentukan konsep atau ide untuk merealisasikan pemikiran dasar dan gagasan awal yang bertujuan untuk memudahkan para nelayan untuk mengoptimalkan hasil penangkapan ikan. Kedua, desain. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan berupa data hasil penangkapan ikan daerah pesisir pantai yang para nelayannya masih menggunakan cara tradisional. Yang ketiga, perencanaan produksi. Membuat konsep kerja terhadap apa yang akan dilakukan yang meliputi jadwal kerja. Kebutuhan peralatan yang meliputi bahan yaitu baut, metal, fiber, lem, dan tika. Alatnya itu diometer. Pembentukan anggota tim yang akan bekerja. Anggota tim meliputi nelayan dan juga relawan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi. Pada tahap ini, pengumpulan semua jenis data baik teks, video, foto, ataupun audio. Dalam tahap dokumentasi dilakukan juga desain produksi dan perencanaan produksi. Content creation, menyiapkan dan membuat bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek. Content processing, uji coba terhadap alat yang digunakan, pengumpulan kesalahan dan kelebihan dari alat dan memperbaikinya kembali. Menentukan format, ukuran, dan desain, serta menempatkan alat pada tempat yang telah ditetapkan. Evaluasi, meninjau kembali apakah masih ada kekurangan dan kelemahan dari alat yang telah dibuat. Diagram alih pembuatan oksipat. Bisa dilihat pada gambar PPT bahwa diagram alih meliputi penyusunan konsep atau ide, desain, perencanaan produksi, dokumentasi, content creation, content processing, dan evaluasi. Untuk jadwal penelitiannya, pada bulan pertama akan dilakukan studi literatur dan pencarian data dan objek penelitian. Dan 3 bulan ke depan, yaitu pada bulan kedua, ketiga, dan keempat akan dilakukannya pembuatan prototipe. Pada fase pengujian akan dilakukan pada bulan ketiga dan bulan kelima. Pada bulan kelimanya juga akan dilakukan penyusunan laporan kemajuan dan evaluasi. Dan pada bulan ke-6 atau bulan terakhir akan melakukan penyusunan laporan akhir dan artikel. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.